Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman dengan NPM 209110160. Saya di sini akan eh, melakukan tugas ujian akhir semester. Ya, saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang taharah. Apa itu taharah? Ya, jadi sebaiknya kita mulai saja. Hmm, Tahara Tahara ini merupakan bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna menyucikan diri yang mencakup secara lahir atau batin. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Firman Allah yaitu, dan Allah menurunkan air atas kamu sekalian dari langit, kalian menyucikan diri dengannya. Quran surah Al-Anfal ayat ayat surah 8 ayat 11. Di sini kita akan langsung masuk aja ke pengertian tahara, yaitu secara bahasa tahara artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun tak berwujud. Kemudian secara istilah, tahara artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya menggunakan air atau tanah yang bersih. Sedangkan menurut hukum syara, tahara artinya suci dari hadas dan najis. Ada juga perkara yang bersuci, meliputi dari beberapa perkara tersebut. Yang pertama, alat suci seperti tanah, air, dan sebagainya, jenis najis yang perlu disucikan, benda yang diwajibkan disucikan, dan sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Adapun jenis tahara, terbagi menjadi dua secara batin dan lahir. Keduanya termasuk di antara cabang keimanan. Tahara batiniah yang pertama ialah menyucikan diri dari kotoran kesyirikan dan kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal soleh. Dan yang kedua yaitu tahara lahiriah, yaitu tahara yang menyucikan diri, menghilangkan hadas dan najis. Adapun bentuk tahara dengan air seperti wudhu dan mandi wajib atau mandi junub, dan ini adalah bentuk bersuci secara asal. Tahara dengan tanah atau debu yakni tayamum sebagai pengganti air ketika tidak ada air ataupun sedang berhalangan menggunakan air. Adapun kini kita akan masuk ke jenis najis. Najis merupakan kotoran yang wajib dijauhi dan wajib dibersihkan bila terkena badan seorang muslim. Hukum asal dari suatu benda adalah bersih dan boleh dimanfaatkan, hingga kemudian apabila didapatkan adanya dalil yang menyatakan kenajisan maka bisa dihukumi najis. Najis dapat dibedakan menjadi 3 kali ini. Nah, yang pertama nih, najis mukafafah, yaitu najis ringan. Mungkin contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Yang kedua, najis mutawasitah, yaitu najis sedang. Ya, contohnya seperti bangkai, darah, nanah, kencing manusia, dan kotoran manusia yang lainnya. Dan yang ketiga, kita nih masuk najis yang ketiga, yaitu mugalazah, yaitu najis berat. Yang contohnya itu seperti jilatan anjing dan babi. Jika terkena, maka cara menghilangkannya dengan membasuh tangan air mengalir sebanyak 7 kali, yang di sela-sela diusap dengan debu atau air tanah. Kali ini kita akan masuk jenis air dan pembagiannya. Kalian harus tahu nih. Yang pertama ada 7 bagian. Yang pertama yaitu air hujan, air laut,
air salju, pokoknya yang berasal dari lelehan gitu ya, lelehan gitulah. Yang keempat, air embun. Yang kelima, air sumur atau air gas air mata, air telaga, dan yang terakhir yang ketujuh, air sungai. Sementara itu kita dapat juga menurut hukum Islam, air itu sendiri bagi jadi 4 golongan. Yang pertama, air mutalak, yaitu air ya mungkin air sebagai air murni karena hukumnya suci dan menyucikan dan tidak makruh. Yang kedua, air musyamas. Ini air yang dipanaskan dari sinar matahari yang di tempat wadah yang tidak terbuat dari emas. Yang ketiga, air mutasamal, air yang menyucikan hadas atau air bekas dari najis. Kini yang keempat, air mutanajis. Air ini air yang dinamakan air yang sudah terkena dan tercampur najis, sedangkan volumenya kurang dari 2 kolah, sekitar 216 liter. Yang terakhir, air yang bercampuran dengan barang suci, yaitu air mutalak pada awalnya, kemudian air dicampurkan masukkan sesuatu dengan barang sebenarnya tidak najis. Dari semua jenis itu tadi kita dapat tahu di mana apa itu tahara, ya najis-najisnya seperti bersuci atau air yang baik digunakan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Cukup sampai di sini. Saya akan akhiri. Saya Muhammad Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.